Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita kembali bisa mengikuti kegiatan tausiah Ramadan, yang mana untuk kegiatan hari ini akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Naparin, SPDI, yang insya Allah akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita memelihara iman kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Allah menyeru kepada kita, pada orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, agar tujuan akhirnya nanti menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu menjauhi semua apa yang Allah larang dan menjalankan semua apa yang Allah perintahkan. Nah, mudah-mudahan kepada seluruh peserta tausiah Ramadan pada hari ini dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Naparin. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kita sediakan dan persilahkan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberikan kekuatan, diberikan nikmat di Ramadan yang ke-9, 10. Ya, mudah-mudahan kita dari sekarang masih diberikan nikmat. Alhamdulillah kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bergerak. Dengan itu kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita. Beliau tidak lain dan bukan, yaitu baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan berbicara tentang menjaga iman. Bagaimana kita menjaga dan memelihara iman kita. Iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Tatkala iman kita naik, berarti kita selalu mengerjakan hal-hal yang positif. Rajin mengaji, rajin sholat, rajin beribadah, rajin bersedekah. Semua itu menunjukkan bahwasanya iman kita naik. Sebaliknya, iman kita akan turun
apabila kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu ingin mengetahuinya. Jika kita malas mengaji, berarti iman kita lagi dalam keadaan turun. Jika kita malas beribadah, berarti iman kita juga dalam keadaan turun. Jadi di situ kita akan bisa mendeteksi iman kita itu atau perbuatan kita itu. Sehari-hari itu kita bisa introspeksi diri kita bahwasanya kita itu melakukan hal-hal yang baikkah hari ini banyak melakukan hal-hal yang tidak baikkah hari ini. Nah, itu insya Allah akan terbaca. Tapi tidak bisa terbaca secara keseluruhan. Cuman kita bisa mengintrospeksi diri kita, oh aku hari ini banyak melakukan sesuatu hal yang kada baik. Berarti imanku dalam keadaan drop atau turun. Atau merasa melakukan sesuatu hal yang tidak baik, tetapi tidak merasa sesuatu itu modelnya itu tidak menjadikan beban. Nah, itu juga berbahaya bagi kita. Melakukan misalnya meninggalkan sholat, tapi dia menganggap sholat itu sesuatu hal yang biasa. Ini berbahaya dengan iman kita. Iman itu sendiri artinya yaitu percaya. Rukun iman itu sendiri pun ada 6. Nah, yang 6 ini harus kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita beriman kepada Allah, tapi tidak percaya dengan malaikat. Nah, semuanya itu jadi terkait semuanya itu. Yaitu yang misalnya kita kan tahu rukun iman itu ada 6. Pertama yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua ada malaikat-malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada nabi dan rasul. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Semuanya itu harus kita imani benar-benar. Iman itu kita hadirkan di dalam hati kita, ucapan kita, yaitu lisan kita, dan beramal saleh. Tidak bisa kita mengakui dalam hati kita, aku beriman. Ternyata mulut kita tidak mengatakan yang seperti itu. Atau mulut kita mengatakan, saya beriman. Tapi hati kita menganggap sesuatu hal itu tidak beriman. Nah, itu terbalik, itu berkaitan. Dari hati dulu, mulut, baru perbuatan. Iman itu seperti itu. Jadi 3 itu tidak akan terpisahkan di dalam kehidupan kita. Misalnya hati kita mengatakan beriman, lalu kita mengucapkan dengan iman itu sendiri, misalnya kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita meyakini Allah dan Rasul itu adalah. Nah, jadi ketika itu kita lalu beramal. Amal ini tidak akan terpisahkan. Bagaimana kita beriman kepada Allah, kita tidak sholat. Nah, ini perlu dipertanyakan juga. Berarti artinya iman kita itu masih separuh-separuh lagi, kalau bahasanya itu. Bagaimana kita beriman kepada Allah, tetapi kita masih mencuri. Bagaimana kita masih beriman kepada Allah, kita masih berbohong. Ini harus ada kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu beramal soleh, yaitu berbuat baik, ya tadi seperti sholat, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia, sampai-sampai Allah juga mengatakan sesuatu hal yang sangat-sangat kecil aja, Allah mengatakan iman, an-nawafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, berarti apa itu? Hanya sekedar suatu hal, berarti sesuatu hal itu bisa menjadikan iman kita, perbuatan kita bisa menambahkan iman kita. Kita tidak bisa rajin sholat. Tetangga kita kadang makan, tetangga kita kadang pernah sapa, menyapa, atau dengan warga kita, itu juga tidak bisa. Kita hubungan kita sama Allah bisa, hubungan kita sama manusia pun harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi untuk iman itu, untuk memelihara menjaga iman itu, pertama, kita harus mencari ilmu agama. Cari ilmu agama sekuat-kuatnya. Rajin ke majelis ta'lim, rajin ke pengajian-pengajian, rajin belajar. Itu salah satu menambah iman kita. Apabila ilmu agama kita kuat, iman kita insya Allah akan juga yazid, bertambah. Yaitu rajin membaca Al-Quran.
mentadaburinya Al-Quran itu sendiri juga menambah. Yang ketiga yaitu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, hal-hal yang dilarang Allah ini juga akan menjaga iman kita. Apabila kita sering bermaksiat, melakukan hal-hal yang tidak baik, maka iman kita pun juga akan merosot. Yang selanjutnya yaitu merenungi segala kekuasaan Allah. Dimanapun kita berada, setiap menit, setiap detik, waktu kita selalu mengingat kepada Allah. Ini sangat susah lah, kadang-kadang kita berpikir, aduh, kadang-kadang kita sering lupanya kepada Allah. Kita sebagai manusia ini sering lupa kepada Allah. Lupanya kenapa? Ya kadang-kadang ingat tadi. Sebenarnya kita tuh harus selalu, apapun yang kita kerjakan itu, hati kita selalu kepada Allah. Nah, ini sangat kita harus riyadhah, harus latihan terus sehingga kita bisa meletakkan Allah itu daripada segala-galanya. Bekerja, melakukan ini Allah dalam hati kita ada menyertakan nama Allah. Nah, jangan menyuntan atau mencuri atau pada sholat. Ini karena perbuatan Allah itu salah. Nah, jadi syariat kita terus kita jalankan. Yang selanjutnya yaitu mempelajari sirah Nabi dan para sahabat. Apabila kita belajar sejarah Nabi, perjalanan Nabi, nah bagaimana perjuangan Nabi dalam berdakwah, menyampaikan agama Islam ini itu sendiri penuh dengan perjalanan yang sangat-sangat berat. Nah, itu akan menambahkan iman kita. Kalau kita memandang perjalanan Rasulullah, para sahabat itu sangat-sangat berat. Orang-orang terdahulu itu sangat berat berdakwah untuk menjaga iman itu. Kenapa? Karena mereka sampai-sampai ada yang ingin dibunuh, ingin dipukul, ingin segala-galanya lah, ingin disiksa. Kenapa? Untuk keluar daripada agama Islam. Kan Tuhan kita tahu, dia sudah kan sama Bilal, yaitu orang yang pertama azan, yang mengumandangkan azan. Itu luar biasa perjuangan. Kita belajar dari beliau disiksa, dipukul, tetap mengucapkan ahad, 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 yaitu Allah, Allah. Nah, itu kalau kita saat ini sangat-sangat nyaman benar kalau bahasanya kita tuh. Zaman Rasulullah di padang pasir, mencari air kada ada yang namanya pompa banyu itu kada ada. Mengambil air duduk dalam sumur, jauh berpuluh-puluh meter ke bawah untuk melaksanakan sholat tahajud malam, untuk melaksanakan sholat fardu. Kan sangat-sangat berat itu. Tapi kalau kita bandingkan kita saat ini, tinggal buka keran, keluar banyu. Nyaman hendak berwudu. Tapi tinggal ketik lampu, hidup lampu. Sangat-sangat rintangannya itu tidak ada. Tapi kenapa kita sangat-sangat, termasuk ustadz lah, sangat banget males kadang-kadang melaksanakan hal-hal yang seperti itu. Melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat aja kita berat benar. Apalagi puasa ini. Hanya jam 6 pagi sudah melihat jam. Bila buka hanya puasa ke-10 sudah kita melihat kalender. Bila hari raya, itulah yang teringat yang dalam pikiran kita setiap tahun seperti itu kita. Jadi itu salah satu kelemahan kita. Jadi dari saat ini marilah kita bersama-sama meningkatkan iman kita. Mencari sesuatu hal yang baik, yang positif. Terutama alhamdulillah SMP kita Citra Madinatul Ilmi mengajarkan kepada kita, mengajak ustadz-ustadzah ini mengajak buhan pian-pian ini supaya melaksanakan sesuatu hal yang positif. Tapi ada sebagian-sebagian juga yang ikut atau tidak peduli kayaknya dalam yang sudah ditentukan oleh sekolah kita. Ini sangat-sangat merugikan atau sangat-sangat rugi. Kenapa? Kita belum tentu lagi Ramadan yang akan datang akan ketemu. Jadi Ramadan ini kita gunakan semaksimal mungkin
untuk memanen, karena Allah memberikan bonus-bonus pahala. Pekerjaan 1 menjadi 10, menjadi 100, semuanya itu Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Jadi jangan kita sia-siakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Tapi jika pertanyaannya, kita tidak akan ketemu di Ramadan akan datang, gimana kita? Sedangkan Ramadan ini kita sudah banyak menyia-nyiakan pahala yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu salah satunya adalah hendaklah kita selalu meningkatkan iman kita tadi. Yang selanjutnya yaitu kenali nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah itu kita kenali. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha kuat. Sedangkan aku orang yang lemah. Jangan kita merasa kuat, jangan kita merasa kaya, yang kaya itu Allah. Nah, semuanya itu melatih iman kita. Kita kembalikan kepada Rasulullah, yaitu kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwasanya kembali lagi yang di awal tadi, rukun iman tadi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu tadi rukun iman tadi yang harus kita perhatikan. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul. Semuanya gitu harus, yang 6 itu harus kita percaya, harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan ada salah satunya kita kada percaya, ya garang hari kiamat tuh. Nah, berarti iman kita itu sudah lepas itu. Karena iman ini adalah salah satu pokok dasar untuk menunjang, yaitu derajat yang paling tinggi. Ketika kita ingin meninggal atau mati atau meninggalkan dunia ini, apa yang kita minta? Husnul khatimah, yaitu mati dalam membawa iman. Walaupun sealim apapun, sehebat apapun, ketika mati atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka semuanya amal ibadahnya terhapus. Kenapa? Karena mati dalam su'ul khatimah, yaitu mati dalam keadaan tidak baik. Makanya hendaklah kita mati dalam membawa iman. Iman itu, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamis salah wa itai zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti. Yaitu Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat kita, bersaksi kita, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang kedua, ketika kita sudah syahadat, berarti kita wa iqamis shalah, yaitu mendirikan sembahyang. Ini anak-anak kami, siswa-siswi SMP yang sudah baligh, yang sudah haid, jangan sekali-kali untuk meninggalkan sholat. Atau melambat-lambatkan sholat, itu juga sangat-sangat berbahaya. Oh, kayaknya aja aku sholat di ujung waktu aja. Nah, itu jangan sampai. Atau, aku kayaknya aja sholat qadhaan aja. Ini kan Ramadan nih, apalagi subuh sahur, kadang-kadang kita tidurnya itu kelewatan untuk melaksanakan sholat subuh. Misal, jam 7 bangun. Aku kayaknya jam 7 aja bangun sholat subuhnya. Nah, ini berbahaya ini. Ini sangat-sangat berbahaya yang berpikiran yang seperti ini. Yang selanjutnya yaitu wa itai zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Nah, ini nanti di akhir Ramadan mungkin wajib sudah mengeluarkan zakat, yaitu terutama zakat fitrah. Itu juga termasuk yang harus kita kerjakan wajib. Nah, itu juga termasuk menambah iman kita, untuk menjaga iman kita. Wa shaumi Ramadan. Nah, itu puasa Ramadan. 5 ini pokok yang wajib kita laksanakan.
Dan cabang iman itu kurang lebih terbagi sampai 70 cabang iman. Macam-macam cabang iman itu banyak. Ya tadi melakukan sedekah itu termasuk iman, membantu orang lain, menolong, atau ya sesuatu hal sampai-sampai membuang duri di jalan pun itu termasuk daripada iman. Ada duri, ada paku di jalan raya, kita buang. Nah itu sebagian daripada iman juga. Di puasa Ramadan, jangan sampai kita berbohong sama Allah atau sama kedua orang tua kita. Bilangnya puasa, ternyata dia tidak puasa. Nah itu jangan sampai. Yang kita bohongi itu diri kita sendiri. Walaupun kita bersembunyi dimanapun kita berada, walaupun di dalam batu, Allah akan melihat. Allah akan mengetahui. Karena Allah bersifat basar. Allah bersifat alim, mengetahui hal-hal dimanapun, apapun yang kita kerjakan setiap detik, setiap menit tadi Allah akan tahu. Allah akan melihat. Allah akan mengetahui apapun yang kita laksanakan. Allah akan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, makanya kita harus tadi salah satunya mempelajari yaitu nama-nama Allah. Alhamdulillah kita rutinitas kita di SMP kita sering membaca Asmaul Husna. Itu salah satu menambah iman kita kepada Allah. Mengetahui sifat-sifat yang Allah miliki. Nah, yang selanjutnya yaitu kita hendaklah berteman kepada orang yang soleh. Berteman kepada orang yang baik. Cari teman, harus cari teman yang memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Jangan karena teman melakukan hal yang kada baik, senang berteman lawan yang kada baik. Yang sering meninggalkan sholat, senang berteman sama orang yang meninggalkan sholat. Ini jangan sampai, kita berbahaya buat diri kita. Kenapa? Karena pengaruh negatif itu lebih cepat daripada pengaruh positif. Hal-hal yang tidak baik itu sangat-sangat cepat berpengaruh kepada diri kita. Makanya kita dianjurkan mencari teman itu atau mendekat kepada orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu akan mengajak kita kepada mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi itu salah satu pokok yang harus kita pelihara, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, anak Ustadz, semuanya harus semangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun dimanapun, walau keadaan apapun, kita sholat jangan sampai kita tinggalkan, yaitu sholat fardu. Lebih-lebih lagi kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Itu luar biasa itu. Itu tambahan daripada sholat fardu. Kalau sholat fardu itu ibaratnya itu kita belanja 100, beli modal 100. Kada ada untung lagi. Maka sholat sunnah itulah yang menambahkan pahala-pahala kita, menambah keuntungan yang lebih banyak itu. Makanya sholat sunnah itu tidak terbatas. Hendak 10 rakaat, hendak 20 rakaat. Ada sampai-sampai para imam itu sholatnya itu, sholat sunnahnya itu sampai 300 rakaat. Oke, Pak Pian, kita pikirkan 300 rakaat kita terawih yang 11 aja atau yang 23 aja sudah pusing kita. Lambatnya imam nih, lambatnya macam-macam kita sudah berpikirnya. Bagaimana para ulama-ulama terdahulu, para sahabat, para imam-imam terdahulu, sampai-sampai mereka sholat itu sampai 300 rakaat. Dan sampai menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan ada yang sampai 2 kali khatam. 2 kali khatam. Kita sejus saja gen ya Allah. Hai. Ngali benar menghabiskan rasa lambat, benar waktunya. Orang-orang terdahulu ada sampai para imam itu yang membaca Al-Qurannya 2 kali khatam. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Bisa nggak nalar kita berpikir? Gimana bacanya?
Nah, itulah mereka-mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi kita selalu mendekat kepada orang-orang, kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran daripada orang-orang yang soleh. Jadi ibadah kita ini tidak ada si ujung kuku pun kalau kita bandingkan dengan mereka-mereka orang-orang yang soleh itu. Nah, justru karena sedikit tadi, maka hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, supaya diterima taubat kita, mati dalam husnul khatimah. Tuh. Memperbanyak zikir, mengucapkan la ilaha illallah, itu juga termasuk menambah iman, menjaga, memelihara iman kita. La ilaha illallah. Berapa kalikah kita berzikir dalam sehari? Kadang-kadang kita kada ingat untuk berzikir. Kadang-kadang kita lupa untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena sibuk mengurus sesuatu hal yang kada berfaedah. Kita kadang-kadang main HP tahan 2, 3, 4 jam. Baca Al-Quran setengah jam. Sudah kita, aduh ya Allah. Nah, kita ucapkan istighfar kepada Allah. Ya Allah, kenapa ulun ini kayak ini? Ya Allah, kenapa kami ini kayak ini? Itu harus, itu introspeksi diri kita, bahwasanya kita masih banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak yang perlu kita perbaiki dalam diri kita, sehingga menimbulkan himmah semangat kita dalam beribadah itu. Kalau kita sudah menemukan kenikmatan dalam beribadah itu, maka kita sudah mendapatkan ke tempat yang sangat-sangat tinggi. Kalau masih beribadah, masih banyak mengeluh, berarti kita belum mendapatkan nikmat itu dalam beribadah. Kalau sudah sholat, nah kada ingat lagi udah sholat ini, saking banyaknya, saking nyamannya, nah itu sudah kada ingat lagi hal-hal yang lain. Atau rajin baca Al-Quran, saking nikmatnya membaca Al-Quran ini, lupa pian dengan waktu, lupa untuk makan, lupa untuk tidur. Nah, berarti pian sudah kita mendapatkan betapa nikmatnya itu ibadah. Nah, itu yang belum kita ketemukan manisnya ibadah itu. Kenapa? Kita kan masih hitung-hitungan. Oh, ini rakaat ke-10. Oh, ini rakaat ke-12. Oh, ini rakaat ke-13. Bila selesai sholat tarawih. Oh, ini lembarnya. Hanya membuka juz 1, hanya 2 lembar. Nah, hitung sudah lembaran-lembaran yang lain. Kita berapa lembar lagi nih? Banyaknya lagi 1 juz nih. Nah, itulah kita. Nah, justru itu kita selalu banyak mengucapkan istighfar kepada Allah. Supaya Allah mengampuni dosa kita, Allah mengangkat iman kita. Dengan ucapan kita mengakui kita banyak salah. Kita mengakui kita banyak lupa kepada Allah. Kita mengakui banyak melakukan dosa. Nah, itu. Selanjutnya yaitu beramal soleh. Terulang yang tadi juga, yaitu beramal soleh itu banyak. Jadi pikiran dan otak kita itu sebenarnya 2 yang perlu kita isi itu, yang perlu kita pikirkan itu. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, beramal soleh. Amal soleh ini banyak, menuntut ilmu banyak cabang-cabangnya. Beramal soleh itu melakukan perbuatan baik, terus walaupun orang tidak baik kepada kita, kita selalu melakukan kebaikan kepada orang lain. Ini berat kadang-kadang lah. Kita sama teman jahat lawan kita, lalu kita merasa dalam hati kita dendam, dalam hati kita berpikir, aku harus membalas. Sangat susah kita ingin mengatakan, aku maafkan. Aku harus berbuat baik walaupun dia tidak baik kepada aku. Nah, itu. Nah, salah satunya tadi, selalu membantu orang lain. Juga salah satu daripada iman, memelihara iman itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengoreksi diri kita, bisa mengamalkan sesuatu hal yang berfaedah, mengerjakan amal soleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, walaupun kadang-kadang perbuatan itu rame benar, tapi kita lihat perbuatan itu sebenarnya tidak ada manfaatnya. Nah, tinggalkan. Cari hal-hal yang positif, cari hal-hal yang bisa mendatangkan pahala kepada kita dan kebaikan kepada kita. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz minta maaf. Minta halal, minta ridha an pian. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Makasih, Ustaz. Kita dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting untuk kegiatan ibadah lainnya. Untuk itu kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya. Silahkan. Wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Makasih, Ustaz.